Tepat ketika Alicia sedang memikirkannya dan merasa galau, tiba-tiba terdengar suara ketukan di depan pintu kamar mandinya. Terdengar suara asisten muda itu berkata, "Nona Sasa, pakaiannya sudah diantarkan ke sini." Mendengar bahwa itu bukan suara Dilan, akhirnya Alicia menghela nafas lega. Dia membuka pintu kamar mandi sedikit dan mengambil tas yang dibawa asisten muda itu untuk berganti pakaian. Tak lama kemudian asisten muda itu mendengar suara klik dan pintu kamar mandi terbuka. Gelombang panas langsung menyembur keluar dari dalam dan kemudian sesosok wanita yang terbungkus dengan hangat berjalan keluar dengan perlahan. Pakaian yang dibawakan oleh asisten ini adalah sebuah gaun tanpa tali yang akan dipakai untuk syuting outdoor nanti. Roknya berwarna pink dan ungu seperti warna pakaian peri. Tetapi warna gaun seperti ini juga sangat pilih-pilih dengan warna kulit si pemakainya. Dan karena kulit Alicia yang sangat putih bersih sehingga ketika dia mengenakan gaun ini, kulitnya tampak semakin berkilau, sangat cocok sekali dengan warna gaun ini. Selain itu, gaun ini sangat mirip dengan gaun seorang putri, sehingga Alicia yang sudah selesai berpakaian tampak cantik sempurna, seperti seorang putri peri yang cantik. Begitu Alicia keluar dari kamar mandi, dia melihat mata asistennya itu menatapnya dengan sangat terpana. Lalu dia tertawa dan berkata, "Ada apa?" Asisten itu akhirnya tersadar kembali lalu kembali menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kagum, "Tidak, tidak, kau cantik sekali. Aku sempat mengira buku dongeng yang aku baca tidak tertutup dengan baik, sehingga sang putri menyelinap keluar dari buku dongengnya." Mendengar itu, Alicia tampak geli dan berkata, "Kau memang pandai berbicara. Ini sudah larut, kita harus buru-buru untuk pergi syuting." Asisten muda yang teringat dengan ucapan Dilan kepadanya lalu dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, kau bisa minum secangkir teh jahe ini dulu." Alicia melirik teh jahe yang sedang mengupul di tangan asisten muda itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakanlah, ayo berangkat. Kita tidak boleh terlambat syuting di sana." Dan di saat yang bersamaan, pintu suite terbuka dan terdengar suara Dilan yang berkata, "Jangan khawatir, aku sudah mengaturnya. Kau dapat minum teh jahe itu untuk menghangatkan badanmu." Alicia yang sudah hampir menolak lagi lalu mendengar Dilan berkata, "Kastil tua itu milik seorang temanku. Dia akan datang ke lokasi dan tidak akan menagih kita dengan sepeser uang pun." Setelah itu Alicia baru bersedia untuk duduk dan minum teh jahe. Teh jahe itu sangat panas. Alicia menyesapnya dengan perlahan ketika tiba-tiba dia merasakan sebuah tatapan yang menatapnya dengan hangat. Tanpa sadar dia menoleh dan melihat bahwa Dilan sedang menatapnya lekat-lekat. Apakah Dilan merasa dia cantik? Alicia yang baru saja hendak berbicara, tiba-tiba dia didahului oleh Dilan. "Gaun ini cukup bagus dan sangat cocok dengan tema pemotretan outdoor hari ini." Ternyata dia sedang memperhatikan pakaiannya. Sepertinya Alicia sendiri yang terlalu baper. Lalu Alicia sambil tersungging berkata, "Oh," dan meneruskan minum teh jahenya. Meskipun dia tampak tenang, tetapi sebenarnya perasaan di dalam hatinya agak sesak sehingga membuatnya seperti sulit bernafas. Dia tidak memperhatikan ekspresi wajah Dilan yang tampak lega setelah dia berbalik. Setelah minum teh jahenya, lalu asisten muda itu memberikan syal hangat yang besar untuknya, dan Alicia pun merasa lebih hangat dan segar.
Meskipun dia sudah merasa hangat, tetapi saat dia berjalan keluar dari suite, tiba-tiba Dylan melepas mantelnya lalu mengangkat tangannya dan melemparkan shawl itu ke tangan Alicia seperti sedang membuang seonggok sampah. Alicia tampak tertegun dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, tetapi aku tidak merasa kedinginan lagi. Tidak apa-apa. Ini baru masuk musim gugur, jadi jika tidak terkena air, tidak akan terlalu dingin. Namun Dylan berkata dengan dingin, aku tidak bermaksud untuk membuatmu hangat, tetapi sebelum iklan itu dirilis, pakaiannya tidak boleh terekspos. Ternyata maksud Dylan hanya untuk menutupi gaunnya. Wajah Alicia tampak membeku dan dia tidak membantah lagi. Lalu dia mengambil mantel Dylan untuk menutupi tubuhnya dengan kaku. Ini adalah kali kedua dia salah memahami maksud Dylan, dan diam-diam dia bersumpah di dalam hatinya bahwa tidak akan ada yang ketiga kalinya. Setelah turun ke bawah, Dylan masuk ke dalam mobil MPV yang tadi. Sementara itu Alicia dan asistennya pergi ke kastil dengan mobil Alphard. Melihat wajah Alicia yang tampak tidak begitu baik, asisten itu ingin membuatnya senang dan berkata, Nona Sasa, Tuan Muda Torres sangat baik kepadamu. Dia memerintahkan aku untuk membuatkan teh jahe untukmu dan memberimu mantel. Menurutmu, apakah Tuan Muda Torres dia? Jangan membahas itu. Alicia menyela ucapan asistennya dan berkata, aku hanya pernah menolongnya sekali saja, dan dia juga sudah membalasnya. Jadi kita berdua sudah impas. Hubungan kami berdua hanyalah kerjasama biasa saja. Kau jangan salah paham. Di kemudian hari, jangan membahas tentang ini lagi. Asisten itu langsung diam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Alicia jarang berbicara dengannya dengan nada serius. Sepertinya Alicia sedang marah. Hai, mulut ini. Lalu Alicia mengalihkan pandangannya dan memalingkan mukanya dengan perlahan untuk melihat pemandangan yang ada di luar jendela mobil. Dia bukanlah orang yang suka menghabiskan waktu dengan membahas masalah percintaan. Sebelum dia mengetahui kebenaran di balik kematian ibunya, dia tidak boleh mengalihkan pikirannya ke tempat lain. Apalagi Dylan memang tidak memiliki maksud seperti itu kepadanya, kan? Sebaliknya malah dia sendiri yang sudah 2 kali terlalu baper. Entah kenapa Alicia bisa tersesat dalam perasaan yang tidak jelas ini, tetapi dengan cepat dia menghalau semua perasaannya itu. Dia bukan orang yang mudah baper, tidak sekarang dan di kemudian hari juga tidak akan pernah terjadi. Jadi dia benar-benar tidak ingin mendengar hal-hal seperti itu lagi. Di dalam mobil MPV, begitu Dylan masuk ke dalam mobil, dia menerima panggilan telepon dari Hansel. Aku sudah mengatur ulang jadwal orang yang akan datang untuk syuting outdoor di lokasi itu. Aku meminta mereka untuk datang besok saja, jadi hari ini sepenuhnya menjadi milikmu. Terima kasih. Hah? Jarang sekali aku mendengar ucapan terima kasih yang terlontar dari mulutmu. Apakah iklan publisitas ini begitu penting? Dylan terdiam selama 2 detik lalu berkata, Cafe Skywall adalah proyek utama hari ini. Oke, kalau begitu sebentar lagi aku akan pergi ke sana untuk menyapamu. Aku juga sudah lama tidak ke sini. Jadi aku akan datang sekalian melihat-lihat. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Telepon ditutup dan Dylan memejamkan matanya sebentar untuk beristirahat.
Tetapi bayangan Alicia yang mengenakan gaun putri itu muncul begitu saja dalam benaknya. Sebenarnya dia memiliki semacam keegoisan di dalam hatinya. Dia tidak ingin begitu banyak orang yang melihat Alicia berpakaian seperti ini. 1 jam kemudian mobil tiba di depan gerbang kastil. Kastil tua ini terletak di tengah taman hutan pribadi. Kastil ini dibangun bertahun-tahun yang lalu oleh orang kaya dari Eropa dengan mempertahankan gaya arsitektur abad pertengahan. Namun karena sudah terlalu lama sehingga lapisan luar kastil itu telah ditumbuhi dengan sulur bunga mawar yang terlihat seperti kastil putri di negeri dongeng. Isi dari pemotretan ini adalah putri kastil bangun di pagi hari tanpa energi, jadi dia memerintahkan pelayan untuk membuat secangkir kopi. Sang putri sangat pemilih, tidak pernah puas dengan kopi apapun sehingga pada akhirnya si pelayan tidak punya pilihan lain selain membeli kopi dari kafe Skywall. Alicia tampak tertarik dengan keindahan kastilnya begitu turun dari mobil. "Indah sekali di sini," ujar Alicia sambil menghela nafas. Dylan yang berada di belakangnya mendengar ucapannya, melihat ekspresi Alicia yang tampak kagum itu tanpa sadar berkata, "Jika kau mau, aku bisa menemui temanku dan memintanya untuk membiarkanmu tinggal di sini selama beberapa hari." "Hah?" Alicia menoleh dan menatapnya dengan heran. "Apakah tunjangan untuk karyawanmu begitu baik? Untuk kastil seperti itu, pemotretan saja harus dihitung harga per menitnya. Lalu apakah dia benar-benar dia boleh tinggal beberapa hari di sini?" Dylan baru sadar dengan apa yang dia katakan, lalu baru saja dia akan berbicara lagi ketika melihat Hansel yang keluar dari dalam kastil. Hansel yang hanya melihat bagian belakang kepala Alicia, jadi tidak terlalu memperhatikannya. Dengan tersenyum lucu, dia bertanya, "Sejak kapan CEO Agung jadi begitu simpatik kepada karyawannya? Masih ingin meminjam kastilku agar karyawannya bisa tinggal di sana?" Dylan terbatuk dengan canggung dan berkata, "Ya, pada dasarnya sangat jarang ada orang yang bisa meminjam kastilmu. Dengan membiarkan seseorang tinggal di sana juga bukan hal yang buruk. Siapa tahu saja kastilmu akan lebih populer sekaligus menghilangkan bau jamur di dalamnya." Alicia langsung cemberut. Dia sudah tahu Dylan pasti tidak memiliki niat baik dengan memperbolehkannya tinggal di sana. Ternyata dia punya maksud lain agar Alicia bisa menghilangkan bau jamurnya. Dia menoleh dengan marah dan berkata kepada pemilik kastil, "Tidak, kami hanya bercanda saja." Sebelum kata "saja" terucap, Alicia langsung tercengang. Ternyata pemilik kastil ini adalah pria yang dia temui tadi malam. Sementara Alicia tercengang, alis hitam dan tebal milik Hansel juga terangkat saat melihat wajah Alicia, dan wajah tampannya yang tadi terlihat garang langsung melunak. Lalu dia berjalan menghampiri untuk menyapa dengan terkejut, "San, mengapa?" Alicia dengan cepat memotong ucapan Hansel dan berkata, "Halo, nama aku Alicia." Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia pernah tinggal di luar negeri sebelumnya dan dipanggil dengan San. Hansel melirik Alicia dengan heran, dan saat dia melihat Alicia mengerutkan keningnya sambil sedikit menggelengkan kepala kepadanya, tiba-tiba dia mengerti dan berkata, Halo, nama aku Hansel. Aku barusan mengira kau adalah temanku. Kau terlihat mirip dengan dia. Teman aku itu tinggal di luar negeri. Hampir saja aku salah orang. Maafkan aku."
Saat berbicara, dia memegang tangan Alicia dan keduanya berjabat tangan seperti baru pertama kali mereka bertemu. Alicia lalu tersenyum dengan ringan dan berkata, "Tidak apa-apa, wajahku memang agak pasaran. Wajar jika kau salah orang. Maaf telah mengganggu waktumu. Karena beberapa alasan, aku jadi terlambat datang untuk syuting." "Tidak apa-apa, hari ini sepenuhnya milik kalian. Ngomong-ngomong, jika kau suka dengan tempat ini, kau bisa tinggal di sini untuk beberapa hari." "Oh, tidak mau tinggal berapa lama pun, tidak apa-apa." "Tidak perlu, aku punya rumah." Hanya saja rumahnya sangat dingin dan penuh jebakan. Saat Dylan melihat mereka saling berbicara dengan akrab, wajahnya yang tampan langsung berkerut dengan kesal. Lalu dia melangkah maju dengan wajahnya yang dingin dan berdiri di antara mereka sambil berkata, "Seorang teman dari luar negeri, bukannya kau tak punya teman wanita?" Hansel melirik Dylan sekilas dan menjelaskan, "Dia adalah partnerku yang sangat mirip dengan Nona Alicia." Lalu Dylan menatap Hansel lekat-lekat dan berkata dengan dingin, "Lupakan saja, cara kau mendekati wanita ini sudah ketinggalan zaman. Dan kau juga tak perlu berpikir terlalu banyak. Di dalam kontrak, jelas tertulis bahwa selama masa kerjasamanya, brand ambassador kami tidak diizinkan untuk pacaran dan hubungan yang sejenisnya." Alicia tampak terkejut dan bertanya, "Apakah ini ada tertulis dalam kontrak?" "Aku tidak menulisnya," ujar Dylan sambil mengangkat rahangnya dan berkata, "tetapi aku berencana untuk menambahkannya. Citramu adalah citra Cafe Skywalk, jadi kau tidak boleh terlibat dengan hubungan percintaan yang tidak jelas agar tidak mempengaruhi citra Cafe Skywalk." "Kau ini dinamakan pemaksaan kontrak," Dylan langsung berkata. "Barusan kau mengatakan sudah mengganggu waktu orang lain. Jika kau sudah tahu itu mengganggu, maka cepatlah pergi syuting. Jangan membuang-buang waktu lagi." Ekspresi Alicia tampak bingung dan sulit untuk menjelaskan mengapa orang ini bisa tiba-tiba marah dengan tanpa alasan. Lalu dia merasa bahwa dia sama sekali tidak mengerti dengan sikap Dylan. Dia dapat membalikkan wajah dan sikapnya secepat dia membalikkan buku. "Kalau begitu, aku akan masuk untuk syuting," ujar Alicia sambil melangkah pergi, tetapi kemudian berbalik lagi dengan sedikit marah. Dia menarik mantel dari bahunya dan melemparkannya kembali ke tangan Dylan. Kemudian dia mengikuti asistennya yang tampak gemetaran ke dalam kastil tua itu untuk syuting. Dylan meraih mantel di tangannya lalu berjalan untuk mengikutinya. Tetapi detik berikutnya dia dihalang oleh Hansel yang berjalan di depannya. Dylan mengangkat alisnya dan memandang Hansel. Apakah ada hal lain? Ketidaksabaran dan kecemasan di mata Dylan terlihat jelas. Apa yang dia khawatirkan? Hansel terdiam sejenak lalu bertanya, "Dylan, apakah kau ada sesuatu hal yang tidak diberitahukan kepada kami?" Dylan mengenyitkan keningnya dan menatap Hansel dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan serius. Lalu dia menyipitkan matanya dan berkata, "Bukankah seharusnya aku yang bertanya seperti ini kepadamu? Bukankah kau yang selalu berpikir bahwa wanita itu paling merepotkan? Tetapi mengapa hari ini kau malah mendekati seorang wanita?" Hansel menggelengkan kepalanya untuk membantah. "Aku sudah katakan, aku tidak mendekatinya. Hanya salah mengenali orang saja. Sebaliknya kau adalah orang yang selalu menganggap wanita itu paling merepotkan. Jadi mengapa sekarang kau malah terlihat begitu mempedulikan wanita tadi?" Tenggorokan Dylan seperti ditusuk dengan tombak. Nafasnya tiba-tiba menjadi sesak.
Tetapi dengan cepat Dylan pulih kembali dan berkata dengan nada dingin, "Apa maksudmu dengan mempedulikannya? Aku hanya peduli dengan syuting brand ambasadornya, dan seandainya brand ambasadornya orang lain, juga aku tetap akan peduli. Apa ada masalah?" Dan kali ini giliran Hansel yang melihat Dylan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan setelah melihatnya untuk beberapa saat dan tidak menemukan keanehan apapun, lalu Hansel menghela nafas lega dan berkata, "Bagus, jika kau tidak peduli dengannya. Kalau begitu aku akan berkata jujur kepadamu. Aku telah jatuh cinta kepada brand ambasadormu itu pada pandangan pertama, dan aku akan mengejarnya." Mata Dylan yang hitam tiba-tiba terangkat dan tampak ada kilatan dingin di matanya. Tetapi dengan cepat Dylan menyembunyikan semua emosi di matanya itu. Meskipun dia sendiri tidak tahu mengapa dia menyembunyikan emosinya. Dan kebetulan Hansel saat itu sedang memperhatikan kastilnya. Jadi dia tidak memperhatikan perubahan emosional Dylan pada saat itu. Raut wajahnya yang tegas menunjukkan senyum lembut dan berkata, "Tidak banyak orang yang mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama dalam hidupnya. Jadi saudaraku, jika kau tidak keberatan, aku akan mengejarnya. Demi aku, tolong jangan tambahkan peraturan yang kau katakan tadi di dalam kontrakmu. Kontrak pemaksaan seperti ini sudah tidak pernah ada lagi sejak 800 tahun yang lalu." Lalu Dylan bertanya dengan wajah kosong, "Hansel, dia adalah brand ambasador yang aku pilih sendiri, yang berarti dia adalah orangku. Kau tahu bahwa aku sangat protektif. Jika kau hanya ingin bermain-main, carilah orang lain. Wanita-wanita di bar banyak yang bersedia bermain denganmu, dan kau juga mampu membayarnya, dan mereka juga tidak akan menyebabkan kekacauan dan merusak reputasi keluargamu." Hansel memelototi Dylan dengan enggan dan berkata, "Apakah kau pikir aku seperti Robert? Aku sudah katakan bahwa aku akan mengejarnya. Itu berarti aku sudah jatuh cinta padanya dan ingin serius. Tujuanku mendekatinya adalah untuk menikahinya. Keluarga kami yang berlatar belakang keluarga militer tidak pernah ingin mempermainkan perasaan orang lain, apalagi perasaan wanita. Aku sangat serius." Dylan menganjitkan keningnya dengan perlahan. "Apakah kau mengenal dan memahaminya? Cinta pada pandangan pertama, hanya dengan melihat wajahnya saja, belum tentu akan berakhir dengan baik." Hansel lalu berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku dapat melihat raut wajah seseorang dengan tepat. Sikap dan kepribadiannya pasti cocok denganku. Selain itu, cocok atau tidak, setelah dicoba, baru ketahuan kan?" Dylan terdiam, butuh waktu yang agak lama baginya sebelum dia berkata, "Terserah kau." Setelah mengucapkan kata itu, Dylan langsung melangkahkan kakinya dan berjalan masuk. Di dalam kastil, Alicia sedang bersiap-siap untuk melakukan pemotretan. Syuting di sini berbeda dengan saat di cafe Skywall. Di sini dia harus memakai riasan karena karakternya adalah seorang putri. Penata rias sudah akrab dengan jenis kulit dan garis wajahnya. Riasannya sangat ringan namun cantik. Setelah selesai meriasnya, penata rias itu pun masih tampak kagum dan tidak bisa mengalihkan pandangannya ke tempat lain. "Sudah cukup melihatnya belum?" ujar asisten muda di sebelahnya dengan tiba-tiba. "Bukankah peri turun ke bumi juga tidak mengatakannya lebih awal?" Orang-orang yang berada di ruangan itu tertawa geli dan mereka semua pulih kembali dari keterkejutan mereka. Dan bersamaan dengan itu pintu ruang ganti terbuka.
Pintu terbuka dengan keras sehingga membuat semua orang menoleh ke arah pintu dengan tanpa sadar. Mereka melihat Dylan masuk dengan wajah jelek seperti raja neraka yang sedang mencari korban saja. Auranya yang memang sudah terlihat galak itu membuat semua orang yang berada di lokasi tidak berani langsung menatapnya untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menundukkan kepala masing-masing. Lalu Alicia adalah orang pertama yang bertanya, "Ada apa?" Dengan wajahnya yang tampak galak tidak tahu sedang ingin menakuti siapa, Dylan melirik dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kalian semua keluar dulu. Aku punya sesuatu yang harus kubicarakan dengan brand ambassador." Setelah mendengar ucapannya, tak ada satupun orang yang berada tetap di sana. Mereka semua langsung keluar dengan secepat kilat. Lalu Alicia berdiri dari kursi riasnya dan langsung menatap Dylan sambil bertanya, "Ada apa denganmu?" Dan pada saat berikutnya, pergelangan tangannya digenggam oleh tangan Dylan yang besar. Karena terasa sakit, jadi tanpa sadar Alicia mengenyitkan keningnya dan berusaha untuk melepaskan genggamannya. Tetapi tangan yang besar itu tenaganya terlalu kuat. Kemudian Alicia memelototi Dylan dengan marah dan berkata, "Dylan, apakah kau sudah gila?